kebiasaan kita untuk berpuasa membuat tubuh mencari resource atau mencari bahan bakar lain, yaitu banyak sekali orang yang mempunyai penyakit pola makan di hati, walaupun itu masih di usia yang muda. Kenapa? Di growth hormone akan meningkat. Hormon termasuk testosteron yang digunakan untuk seksual, juga untuk pembentukan otot. Dalam hal gula darah, pada saat kita berpuasa, karena tidak ada makanan yang masuk, gula darah kita pasti akan lebih stabil. Dalam hal apa yang kita makan, karbohidrat dia meningkatkan hampir 100% gula darah. Di bawahnya yaitu protein separuh, karena sebagian protein itu ada yang bisa menjadi keton, ada sebagian yang akan diubah menjadi gula darah. Dan lemak itu dalam hal peningkatan gula darah yang paling minimal atau tidak meningkatkan gula darah. Jadi tiga ini, karbohidrat, protein, dan lemak, karena kita tidak makan, gula darah akan lebih stabil dan insulin akan lebih stabil dibandingkan pada saat kita makan. Kalau kita perpindahan dari energi otak menggunakan glukosa atau gula, kemudian kita pindah ke keton yang asal dari lemak, itu di awal memang agak susah. Karena apa? Karena produksi keton kita nggak banyak. Karena apa yang kita makan itu sebenarnya lemak rantai panjang. Nah, rantai panjang dari ikan, telur, daging itu semua rantai panjang. Nah, jadi kita bisa pakai PCO pada saat kita melakukan intermittent fasting, atau kalau kalian senang yang ngopi pagi, kita bisa pakai MCT powder seperti ini. Isinya yaitu sama, lemak rantai pendek, tapi ini sudah ada yang seperti bubuk sehingga kita bisa campurkan di kopi atau di teh pada saat kita melakukan intermittent fasting. Jadi kita bisa dapat menikmati kopi atau teh dan kita bisa mendapatkan manfaat lemak rantai pendek, langsung bisa memberikan energi di otak. Kemudian dalam hal kesehatan lambung, kita tidak selalu mengkonsumsi makanan, tentunya bakteri tidak akan banyak dibandingkan orang yang sering 3 jam sekali makan, sehingga jumlah bakteri juga akan berkurang. Itu dalam kesehatan lambung. Kebiasaan kita untuk berpuasa membuat tubuh mencari resource atau mencari bahan bakar lain, yaitu lemak, untuk diberikan makanan ke otak. Jadi kalau misalnya kita terbiasa berpuasa, kita tidak akan gampang lapar lagi, sehingga kebiasaan berpuasa justru memperbaiki penyakit lambung, penyakit MAH, penyakit GERD. Kemudian dalam hal fatty liver atau perlemakan di hati, banyak sekali orang yang mempunyai penyakit perlemakan di hati, walaupun itu masih di usia yang muda. Kenapa? Karena selain alkohol, karena di negara kita Indonesia, kita jarang seperti bule ya mengkonsumsi alkohol, tetapi sering disebabkan oleh fructose. Kita bisa dapatkan dari gula pasir atau dari makanan-makanan proses yang diberikan manisan seperti di kopi-kopi, di ice cream, beberapa pancake di restoran itu biasa dikasih gulanya gula buah. Nah, termasuk mengkonsumsi terlalu banyak buah-buahan, karena kita senang dengan buah-buahan, padahal fructose atau gula buah itu hanya bisa di metabolisme di liver. Kalau terlalu banyak akan menyebabkan fatty liver, sehingga dengan cara berpuasa mungkin kita masih bisa menikmati buah-buahan, tetapi dalam jumlah yang terbatas, karena pada saat berpuasa tubuh akan mencari resource yang mereka akan diambil lemak bukan di bawah kulit, justru di organ-organ lain termasuk di liver. Jadi memperbaiki fatty liver juga atau perlemakan di hati. Kemudian dalam hal growth hormone, hormonnya akan bekerja lebih baik pada saat kita berpuasa, dan pada saat berpuasa justru kolesterol juga akan meningkat. Fungsinya yaitu dalam hal pembuatan hormon, jadi growth hormone akan meningkat. Hormon termasuk testosteron yang digunakan untuk seksual, juga untuk pembentukan otot. Keseimbangan hormon juga akan lebih baik. Hormon insulin, glukagon, kortisol juga akan bekerja lebih baik pada saat kita berpuasa. Kemudian karena kebiasaan kita tidak sering makan, membuat kita fokus pekerjaan yang lain. Biasanya karena kebiasaan sering makan membuat kita tidak bisa berfokus untuk pekerjaan karena kita sering merasa lapar. Tapi kebiasaan kita untuk tidak sering makan membuat otak akan lebih fokus dan tidak gampang cemas. Jadi pada saat kita sering berpuasa justru memperbaiki depresi, memperbaiki anxiety, jadi mental juga akan lebih baik. Dalam hal weight loss atau pengurangan berat badan,
Pada saat berpuasa justru kalori akan diambil dari badan sendiri karena tidak ada masuk dari luar, sehingga dengan cara berpuasa berat badan akan terjaga, tidak gampang naik, dan mungkin bisa saja Anda justru kehilangan berat badan sampai dalam keadaan tertentu. Pada saat kita jarang berpuasa, insulin akan tinggi sehingga insulin ini akan membuat tubuh akan menyimpan lemak lebih mudah. Pada saat kita berpuasa, karena insulin rendah tadi tidak gampang kita untuk menyimpan lemak. Kemudian ada hubungan dengan brown fat atau sel lemak yang berwarna kecoklatan, yaitu sel lemak yang penuh dengan mitokondria. Mitokondria ini adalah sel untuk merubah makanan menjadi energi di dalam tubuh kita. Mitokondria ini yang akan memberikan tenaga di dalam tubuh kita untuk proses-proses metabolisme di badan kita. Mitokondria juga akan banyak sehingga brown fat juga akan banyak di badan kita dengan sering kita berpuasa.